pejuang PTN tahun 2023. Dengarkan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R Sidikmet. Apa-apa aja tentang matematika kita akan bahas di sini. Oke teman-teman, di video kali ini aku tidak akan ngebahas tentang materi matematika atau bahkan latihan-latihan soal matematika. Di sini aku akan membagikan pengalaman aku yang gagal di SNMPTN dan juga UTBK SBMPTN di dua jalur masuk perguruan tinggi negeri di tahun ini. Sekedar fun fact aja teman-teman, bahwa di video lama aku yang pertama yaitu membahas tentang UTBK SBMPTN, yang di bagian 1 dan bagian 2-nya, dan di situ aku adalah saat itu sudah selesai melaksanakan UTBK gitu tahun ini gitu. Di saat aku udah selesai UTBK, langsung aku buat video itu ya untuk bisa membantu teman-teman mendapat tipe-tipe soal UTBK gitu. Nah, dan faktanya adalah aku gagal di SBMPTN saat itu. Dan sebelumnya juga aku gagal di jalur SNMPTN. Ini aku akan membagikan tips untuk bisa lolos di jalur SNMPTN dan juga SBMPTN. Dan di sini aku akan membagi jadi dua segmen gitu teman-teman, yang tips-tips menghadapi SNMPTN dan juga tips menghadapi UTBK SBMPTN. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini, di channel R Sidikmet, channel membahas tentang matematika dan juga edukasi. Semoga channel ini terus berkembang ke depannya. Let's go. Oke, kita langsung bahas aja di SNMPTN gitu teman-teman. Tips pertama untuk bisa menghadapi SNMPTN adalah pertimbangin nilai rapot teman-teman. Kesalahan aku saat itu adalah aku tidak mempertimbangkan nilai rapotku gitu. Saat itu di SNMPTN aku memasuki jurusan pendidikan matematika teman, di UPI pilihan pertama. Dan saat itu aku ngelihat nilai matematika aku itu adalah tidak naik terus gitu teman-teman, ada turunnya gitu. Itu nggak salah sih teman-teman. Tapi pada saat semester 3 itu tahun 2020, kelas 11 semester 1 itu pandemi teman-teman, dan sekolah di sana ditutup semua, dan itu aku harus beradaptasi lagi dengan pembelajaran yang baru teman-teman, yang asalnya luring jadi daring teman-teman. Di situ aku kesulitan untuk melakukan pembelajaran teman-teman. Kayaknya aku ya malas-malesan ya, yang penting tugas beres lah. Dan kalau ngedengerin guru pun ya kadang sinyalnya bagus, kadang HP baterainya habis, kadang juga mati lampu juga. Hanya yang penting aku berpikir bahwa ya udahlah, tugas beres lah gitu. Tugas beres, jangan sampai ngelewati deadline. Ya itu kesalahan aku. Dan nilai matematika itu saya turun di semester 3 teman-teman. Sedangkan aku mau masuk ke jurusan pendidikan matematika, sedangkan nilai matematika itu turun di semester 3. Turun mungkin nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau turun 3-2 poin tuh nggak apa-apa. Tapi kalau turun sampai 5-6 poin tuh bahaya banget di SNMPTN ini teman-teman. Saat itu aku nilai itu ya di sinilah, misal 80-an, terus naik jadi 84-an lah misal, langsung turun teman-teman. Semester 3 turunnya pun yang nggak bisa misalnya 84 jadi 83 atau 82, tapi turun jadi misal 79 jadi 80. Itu bahaya banget, turun sampai 4 poin, turun sampai 5 poin, turun sampai 6 poin, itu bahaya banget di SNMPTN. Walaupun di semester 4 sama 5 aku sudah mulai giat lagi belajar untuk bisa naikin nilai matematika aku gitu. Tapi ya nasi sudah jadi bubur gitu. Dan akhirnya mungkin itu adalah kesalahan aku karena gagal di SNMPTN. Dan tips yang kedua adalah tidak melampirkan sertifikat yang sesuai dengan jurusan yang diminta teman-teman. Itu kesalahan aku teman. Saat itu aku mau memasuki jurusan pendidikan matematika, tapi pada saat itu aku melampirkan sertifikat di bidang lomba KSN di bidang informatika teman-teman. Ya walaupun ada matematikanya lah, ada logika matematika di informatika ya, pemrograman kayak gitu. Walau itu mungkin bukan matematika asli gitu, dan itu menurutku kesalahan. Jadi tips dari aku ya, lampirkan sertifikat yang sesuai dengan jurusan yang teman-teman pilih gitu. Kalau misal teman-teman mau memilih seni musik, ya pilih atau lampirkan sertifikat yang seni musik gitu. Jangan melampirkan seni tari gitu kan.
nggak nyambung, walaupun sama-sama seni, tapi kan seni musik, seni tari, walaupun tari ada musiknya, tapi ya dua hal ini dua beda. Itu sih. Jadi tips dari aku yang kedua ini adalah untuk teman-teman, ya lampirkan nanti, kumpulin sertifikat dari sekarang yang cocok dengan jurusan yang kamu pilih gitu. Dan tips yang ketiga adalah melampirkan sertifikat sebagai peserta. Itu kesalahan aku gitu teman. Melampirkan sertifikat sebagai peserta, dan itu harusnya, untuk tips dari aku teman-teman, lampirin sertifikat yang minimal juara lah. Ya jangan jauh-jauh untuk nasional atau internasionalnya, minimal juara lah, juara di kompetisi atau lomba tersebut gitu. Jangan sampai hanya sebagai peserta gitu, karena di jalur SNMPTN ini medan perang itu bagaimana, dan itu banyak banget di luar sana yang jadi juara. Misal walaupun aku bidang informatika sebagai peserta, tapi di luar sana banyak yang menjadi juara bahkan sampai ke nasional, internasional gitu. Jadi gak segampang itu teman-teman, gak semudah dibayangkan di jalur SNMPTN itu gitu. Oke, kita langsung aja ke tips menghadapi SBMPTN dari pengalaman aku teman-teman. Yang pertama, tidak mempersiapkan UTBK SBMPTN lebih awal gitu. Jadi untuk kalian kelas 12, tips dari aku adalah persiapkan UTBK dari sekarang. Nggak ada waktu lagi untuk mempersiapkan. Saat itu adalah kesalahan aku adalah belajar UTBK itu hamil 1 bulan teman-teman, dan itu nggak ini gitu, nggak mempan untuk bisa masuk, untuk bisa menghadapi UTBK yang sebenarnya banyak banget murid-murid atau pelajar-pelajar lain yang ambis banget teman-teman, yang bahkan yang gap year, yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, yang sudah mempersiapkan, itu kita harus melawan mereka gitu, dan itu sulit banget teman-teman. Jadi tips dari aku ya, pelajari UTBK dari sekarang gitu. Surprise-nya apa aja, jumlah soalnya berapa, akumulasi waktunya bagaimana, pelajari dari sekarang gitu. Tips yang kedua adalah jangan terburu-buru daftar SBMPTN. Kenapa? Karena pengalaman aku pada saat aku gagal di SNMPTN, dapat merah dari LTMPT, saat itu aku ya mungkin sedikit kesal, dan itu aku langsung buru-buru daftar. Terus saat tanggal 29 gagal, tanggal 29 Mei pengumuman SNMPTN gagal, langsung tanggal 30 Mei nya langsung daftar. Dan itu kesalahan terbesar aku gitu. Harusnya itu kalian itu, tips dari aku untuk kalian, jangan terburu-buru untuk daftar. Misalnya pada saat kalian gagal di SNMPTN, jangan terburu-buru langsung daftar. Pelajari dulu bagaimana soal-soal UTBK-nya, bagaimana medan perang yang akan dihadapi oleh teman-teman di UTBK nanti, dan pelan-pelan aja gitu teman-teman, jangan langsung hari itu juga langsung daftar gitu. Karena saat itu aku ujian UTBK itu di sesi pertama di hari kedua teman-teman, dan aku kaget banget pada saat jumlah soalnya itu menjadi banyak dan waktunya jadi sedikit gitu teman. Contoh bahasa Inggris 20 soal, waktunya 15 menit. Wah, itu udah kurang persiapan, dan akhirnya terburu-buru daftar SBMPTN, dan itu kesalahan terbesar aku. Jadi tips dari aku ya, santai dulu aja, nunggu momen yang pas, jangan terburu-buru, tapi ingat juga deadline pendaftarannya ya, jangan sampai kalian leha-leha santai-santai akhirnya nggak bisa daftar karena deadline-nya udah habis gitu kan, lucu banget. Dan yang tips yang ketiga ini mungkin jadi tips terakhir untuk kali ini, yaitu adalah tidak mempelajari semua subtes itu teman-teman. Saat itu aku hamil 1 bulan, aku berpikir bahwa oke, aku mau masuk jurusan pendidikan matematika. Saat itu UPI ya, aku yang ingin masuk ke UPI di jurusan pendidikan matematika. Aku berpikir bahwa aku harus bagusin nilai matematika aku, fisika aku, dan PU, penilaian umum, dan juga pengetahuan kuantitatif. Mungkin pemahaman bacaan aku belajar juga, tapi pada saat itu aku hampir nggak belajar sama sekali di biologi, kimia, dan bahasa Inggris teman-teman. Aku hampir nggak belajar saat itu, dan itu kesalahan terbesar aku. Dan pada saat pengumuman, bukanlah kata selamat, tapi bahkan kata semangat yang muncul di website LTMPT. Gagal kembali. Dan kalau pada saat aku lihat skor UTBK-nya, aku melihat, mungkin kalian juga bisa lihat di sini ya, nilai-nilai aku tuh ya lumayan menurutku ya. Tapi pada saat bahasa Inggris, kimia, dan biologi aku nilainya 300-an, dan bahasa Inggris 400-an. Dan saat itu aku
gagalnya di situ teman-teman. Coba aja kalau nilai bahasa Inggris aku, kimia, biologi aku nilai minimal 500 ke atas lah, mungkin aku bisa keterima gitu. Aku belajarnya sedikit aja, belajar baca-baca kimia, biologi atau bahasa Inggris gitu, mungkin aku bisa merubah nilai itu gitu. Apa yang harus kita buat gitu kan. Jadi itu tips dari aku, yaitu pelajari semua subtes. Jadi jangan sampai hamil 1 bulan udah belajar UTBK, baru belajar UTBK. Jadi mulai dari sekarang pelajari subtes semuanya gitu teman-teman. Baik yang sosum, yang saintek, yang sosum mungkin pelajari semua ekonominya, geografinya, sosiologinya, sejarahnya. Yang saintek pelajari semua matematikanya, kimianya, biologi. Walaupun di jurusan kalian nggak ada misal matematikanya, tapi ya bisa jadi nilai matematika kamu itu bisa ngebantu skor kamu menjadi lolos ke PTN yang kamu inginkan gitu teman. Oke, itulah tips menghadapi SBMPTN dari pengalaman aku sendiri, dari kesalahan yang aku buat di tahun ini gitu. Jadi untuk teman-teman di tahun depan, para pejuang PTN, para pejuang UTBK, pejuang SNPTN yang mungkin yang gap year juga, semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga tahun depan teman-teman bisa keterima di PTN impian teman-teman, di jurusan impian teman-teman, dan bisa membuat orang tua kalian bangga terhadap kalian yang sudah menentukan karirnya mau kemana, ke jurusan dan PTN negeri gitu teman-teman ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel ini. Dan juga kalau ada tips-tips lain teman-teman ya boleh tinggalkan di bawah. Dan sampai jumpa.